Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Johannes Sawitra, NIM 5011900348 dari Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam, Prodi Ekonomi Syariah kelas 2J. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan untuk memenuhi tugas terakhir yaitu UAS dari mata kuliah pengantar manajemen. Baiklah, langsung saja ke pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama. Dalam ilmu manajemen terdapat 4 tahap dasar planning atau perencanaan. Jelaskan. Tahap yang pertama, menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Tanpa perumusan atau kebijakan tujuan yang jelas, maka suatu organisasi atau kelompok kerja akan menggunakan sumber daya secara tidak efektif. Kemudian yang kedua, merumuskan keadaan. Pemahaman akan sisi perusahaan sekarang dari tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan adalah sangat penting, karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang. Hanya setelah keadaan perusahaan saat ini dianalisa, rencana dapat dirumuskan untuk menggambarkan rencana kegiatan lebih lanjut. Tahap kedua ini memerlukan informasi terutama di keuangan dan data statistik yang didapatkan melalui komunikasi dalam organisasi. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi kemudahan dan kehambatan. Segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, perlu diketahui faktor baik internal maupun eksternal yang dapat membantu organisasi mencapai suatu tujuan yang dimaksud. Walaupun sulit dilakukan, antisipasi keadaan, masalah dan kesempatan, serta ancaman yang mungkin terjadi di waktu mendatang adalah bagian esensi dari proses perencanaan. Kemudian yang keempat yaitu mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Tahap terakhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif dalam proses pencapaian tujuan. Penilaian alternatif tersebut akan pemilihan alternatif terbaik di antara berbagai alternatif lainnya. Memasuki soal yang nomor 2. Pertanyaannya adalah, ada beberapa teori tentang motivasi. Jelaskan. Pertama, teori hierarki Maslow. Teori ini dikemukakan oleh Abraham Maslow, seorang psikolog pada tahun 1943. Teori ini mengungkapkan jika 5 kebutuhan manusia tersebut berdasarkan hierarkinya, dimulai dari kebutuhan yang dapat mendasar hingga mencapai kebutuhan yang paling tinggi. Hal-hal ini dibahas dalam teori hierarki kebutuhan. Berikut ini 5 kebutuhan manusia yang dibahas di dalamnya. Yang pertama yaitu kebutuhan psikologis. Kebutuhan manusia yang berupa makanan, minuman, pakaian, udara, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang digunakan untuk bertahan hidup. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang paling dasar dalam hidup manusia. Yang selanjutnya itu kebutuhan keamanan. Merupakan kebutuhan dari rasa aman akan kekerasan fisik ataupun psikis, misalnya saja seperti lingkungan yang bebas polusi, rasa aman dari kekerasan dan ancaman lainnya. Yang selanjutnya adalah kebutuhan sosial. Dalam hal ini, kebutuhan untuk mencintai dan dicintai manusia adalah makhluk sosial, sehingga tentunya membutuhkan orang lain dalam kehidupan mereka. Kemudian selanjutnya itu kebutuhan penghargaan. Kebutuhan ini biasanya yang ada setelah kebutuhan psikologis, sosial, dan keamanan sudah terpenuhi. Setiap orang tentunya ingin diakui dan dihargai oleh orang lain. Kemudian yang terakhir yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan ini adalah kekuatan yang tertinggi. Biasanya kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang sangat penting. Kemudian yang kedua, teori motivasi McClellan. Konsep penting dari teori motivasi ini adalah pada
kekuatan yang ada dalam diri manusia, yang mana merupakan motivasi prestasi. Menurut Mike Callan, individu dapat memiliki motivasi jika memang dirinya memiliki keinginan untuk berprestasi lebih dibandingkan dengan lainnya. Terdapat 3 kebutuhan yang dijelaskan dalam teori ini. Yang pertama, kebutuhan prestasi yang tercermin dari keinginannya untuk mengambil tugas yang bisa dipertanggungjawabkan secara individu. Dalam hal ini, seseorang harus bisa menentukan tujuan yang logis dengan memperhitungkan resiko yang ada serta melakukannya secara baik. Selanjutnya, kebutuhan afiliasi. Kemudian kebutuhan kekuasaan. Kebutuhan ini dapat terlihat pada diri seseorang yang ingin memiliki pengaruh atas diri orang lain. Mereka haruslah peka terhadap struktur pengaruh antara satu sama lainnya, bahkan mencoba untuk menguasai orang tersebut hingga mengatur tingkah lakunya. Kemudian yang ketiga yaitu teori X dan Y McGregor. Teori motivasi ini menggabungkan dari teori eksternal dan internal yang kemudian dikembangkan McGregor. Gregor merumuskan 2 perbedaan dasar dari perilaku manusia. Kedua teori ini yang kemudian dikenal dengan teori X dan Y. Kita bahas teori X. Yang pertama itu kebanyakan pekerja itu malas, tidak senang bekerja, bahkan jika bisa mereka akan menghindari hal tersebut. Kemudian karena pada dasarnya memang tidak senang bekerja, maka harus dilakukan pemaksaan dan pengendalian. Bahkan diperlukan hukuman serta diarahkan agar dapat mencapai hal-hal yang diinginkan. Kemudian teori Y. Usaha fisik dan mental yang telah dilakukan manusia sama dengan kegiatan bermain dan istirahat. Rata-rata seseorang akan mau belajar jika dalam kondisi yang layak, tak hanya menerima namun juga mencari tanggung jawab. Ada kemampuan yang sangat besar dalam kecerdikan, daya imajinasi, serta kualitas yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam organisasi yang tersebar luas di seluruh pegawai. Kemudian teori yang keempat, teori motivasi Herzberg. Teori Herzberg ini sering dikenal sebagai teori 2 faktor atau teori MH. Teori ini menjelaskan bagaimana seorang manajer bisa mengendalikan faktor-faktor yang dapat memberikan kepuasan kerja ataupun tidak. Berdasarkan penelitian yang ada, 2 kelompok faktor tersebut dapat mempengaruhi individu dalam organisasi, yaitu motivasi. Motivasi ini sebagai faktor dari sumber kepuasan kerja seperti prestasi, tanggung jawab, penghargaan. Kemudian teori yang kelima, teori E.R.G. Clayton Alderfer. Teori yang dikemukakan oleh Alderfer ini dikenal dengan teori E.R.G. yang memiliki kepanjangan dari existence, yang mana kebutuhan akan eksistensi, relatedness yang mana kebutuhan yang dikaitkan dengan pihak lainnya, serta growth yang menyatakan sebagai kebutuhan untuk tumbuh. Makna dari ketiga istilah ini memiliki 2 poin yang sangat penting. Pertama, jika dilihat secara konseptual, maka akan terlihat persamaan di antara model atau teori yang dikembangkan oleh Alderfer dan Maslow. Masuk pertanyaannya yang ketiga. Pertanyaannya adalah, akhir-akhir ini pemerintah di berbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia, sangat disebutkan dengan munculnya pandemi COVID-19 yang telah menimbulkan kerugian dalam segala bidang, dan berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka menghentikan penularan wabah ini. Jika seandainya saudara adalah seorang kepala pemerintahan atau pemimpin di suatu daerah, motivasi apa yang bisa saudara berikan dan sampaikan kepada staf di lingkungan organisasi kerja maupun kepada seluruh masyarakat dalam menghadapi kondisi seperti saat sekarang ini? Jelaskan dan ilustrasikan motivasi yang dimaksud. Motivasi yang akan saya berikan atau sampaikan, baik itu untuk staf di lingkungan organisasi maupun kepada masyarakat, yaitu dengan menyadari terlebih dahulu seperti apa penularan wabah COVID-19 ini. Seperti yang kita ketahui, COVID-19 ini menular melalui sentuhan, melalui mulut, mata, hidung, atau kontak fisik. Untuk itu,
saya akan memberikan motivasi kepada masyarakat maupun staf organisasi di lingkungan saya untuk tetap jaga jarak atau social distancing yang kita kenal. Kemudian selalu menjaga kebersihan, seperti selalu cuci tangan, baik itu sebelum makan, dari luar rumah atau pulang kerja, selalu menjaga kebersihan. Kemudian muhasabah diri atau kembali sadar bahwa tidak ada penyakit, ketentuan baik atau buruk yang tidak selain izin Allah. Untuk itu sebagai kita manusia yang beragama di Indonesia, manusia yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, harus sadar bahwa ini teguran atau cobaan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Untuk itu saya harap masyarakat Indonesia, terutamanya umat Muslim, untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan dekatnya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah menjaga dan melindungi negara kita, keluarga kita, teman-teman kita, kerabat kita. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.